Menjadi seorang legenda sepak bola di suatu klub sebetulnya melahirkan kerumitan tersendiri. Rumit karena mau rehat dari dunia sepak bola saja masih punya kans untuk diminta melatih mantan timnya. Boleh jadi ini karena satu klub itu kesulitan mencari manajer atau pelatih yang cocok. Atau mereka tak mau ambil pusing agar filosofi permainan satu tim tetap utuh. Mempekerjakan legenda sepak bola sebagai pelatih adalah jalan keluarnya. Namun terkadang dengan mempekerjakan mantan pemain sebagai pelatih, klub justru harus siap dengan resikonya. Sebab tak jarang legenda sepak bola yang ditunjuk sebagai pelatih justru tak becus melatih mantan klubnya. Artinya, mereka hanya sanggup memberikan gelar untuk timnya ketika menjadi pemain, tapi untuk menjadi pelatih, lebih baik nggak dulu. Nah, berikut adalah legenda sepak bola yang gagal melatih mantan timnya. Boleh jadi semua orang sepakat bahwa tidak ada legenda Newcastle United yang lebih besar daripada Alan Shearer. Semua orang, tak terkecuali yang bukan fans The Magpies, pasti akan sepakat dengan kredo tersebut. Tapi seorang pemain hebat di sebuah tim belum tentu hebat pula ketika melatih sekalipun itu timnya. Jadi tidak ada alasan seorang pemain bisa mengembangkan filosofi permainan ke generasi penerus dengan mudah. Dan Alan Shearer adalah contoh nyata. Alan Shearer ditunjuk pada musim 2008-2009. Ketika itu penunjukan Shearer bermaksud untuk merevitalisasi Newcastle agar selamat dari pertempuran degradasi. Penunjukan ini juga berawal dari hubungan yang tidak baik antara petinggi klub dan pelatih sebelumnya, Kevin Keegan. Keegan yang memilih pergi memaksa Newcastle mencari manajer baru. Orang itu adalah Alan Shearer. Namun Alan Shearer yang berpengalaman menjadi pemain justru tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Hasilnya Shearer tak mampu menyelamatkan The Magpies dari zona degradasi. Dari 24 poin kemungkinan yang bisa didapat, Alan Shearer hanya menyumbangkan 5 poin untuk Newcastle. Dua gelar Liga Italia, 2 trofi Liga Champions, sampai 2 gelar Piala Super Eropa sudah cukup menunjukkan bahwa Clarence Seedorf adalah legenda yang sangat dicintai para Milanisti. Perannya di AC Milan juga sangat krusial, ia termasuk salah satu gelandang terhebat di masanya. Namun ketika ia kembali ke Milan dengan status sebagai pelatih, ceritanya menjadi lain. Kemampuannya sebagai seorang gelandang tidak mampu ditularkan pada generasinya. Ia termasuk gagal menjadi pelatih. Sebab Clarence Seedorf hanya sebentar melatih AC Milan. Performa yang buruk membuat Rossoneri akhirnya memecat Seedorf ketika sang legenda baru melatih selama sekitar 5 bulan. Selain juga tidak menyumbangkan satupun trofi selama melatih. Legenda AC Milan lainnya yang juga melatih adalah Filippo Inzaghi. Super Pippo adalah salah satu striker terbaik pada masanya. Ia jugalah salah satu pencetak gol dalam kotak penalti terbaik sepanjang masa. Super Pippo telah mencetak 300 gol dari kotak 6 yard selama karirnya. Dengan reputasi memperoleh gelar di Venezia dan Benevento selama melatih, Super Pippo ditunjuk sebagai pelatih AC Milan. Berharap berada di tangan sang legenda, AC Milan bisa menjadi lebih baik. Sayangnya yang terjadi tidak demikian. Mantranya sebagai pelatih tidak berhasil. Super Pippo gagal mendongkrak kualitas AC Milan. Ia hanya memenangkan 14 pertandingan dari 40 laga saat melatih AC Milan. Ironisnya, Rossoneri di bawah asuhannya hanya sanggup menduduki peringkat 10 di Liga Domestik. Ketika menjadi pemain di AS Monaco, Thierry Henry punya peran krusial membuat klub Monaco tersebut menjadi penantang di papan atas Ligue 1.
AS Monaco ia bawa hingga peringkat 4 Liga Prancis pada musim 1998-99. Setelah tak lagi menjadi pemain, Henry kembali ke AS Monaco tahun 2018. Ia ditunjuk sebagai pelatih untuk membukakan jalan mantan klubnya itu keluar dari krisis. Salah satunya dalam upaya menyelamatkan AS Monaco dari dasar klasemen. Tapi Henry buruk dalam melakukan manajerial. Ia gagal mengelola individu di AS Monaco dan tentu gagal menyelamatkan mereka dari krisis. Henry hanya memenangkan 5 laga dari 20 pertandingan. Ia pun dipecat dan meninggalkan AS Monaco di jurang degradasi. Frank Lampard menasbihkan diri menjadi salah satu legenda Chelsea yang paling dicintai. 4 trofi Piala FA, 3 kali jawara Liga Inggris, dan 1 trofi Liga Champions sudah lebih dari cukup untuk membuktikannya. Usai pensiun sebagai pemain, kiprah Super Frank berlanjut menjadi pelatih. Ia bahkan mendapat ulasan positif ketika melatih klub Championship, Derby County. Ulasan positif itu kemudian membuat Chelsea, mantan timnya, tertarik untuk mempekerjakan Lampard sebagai manajer baru. Berbekal status legenda, Frank Lampard awalnya disambut dengan senang hati oleh para fans. Ketika melatih, Lampard juga terbilang berhasil mengorbitkan beberapa pemain dari Cobham, misalnya Mason Mount sampai Tammy Abraham. Akan tetapi soal prestasi, Lampard sebagai pelatih tak bisa menyumbang banyak. Betul memang di bawah asuhannya Chelsea berhasil melaju ke final Piala FA. Namun 1,5 musim bersama Chelsea sejak 2019, Lampard hanya memenangi 28 laga dari 57 pertandingan yang ia lakoni. Prestasi terbaiknya membawa Chelsea berada di peringkat 4 pada musim 2019-2020, untuk kemudian turun di peringkat 9 pada musim berikutnya, sebelum digantikan oleh Thomas Tuchel yang juara Liga Champions dan berhasil mendongkrak performa Chelsea. Bagi fans Manchester United, memuja Ole Gunnar Solskjaer bukanlah sesuatu yang berlebihan. Tapi itu dulu ketika Solskjaer menjadi pemain. Ole adalah salah satu pemain yang membawa United meraih treble pada musim 1998-99. Ketika itu Ole termasuk salah satu super sub terbaik yang dimiliki Setan Merah. Ia juga menjadi penentu pada final Liga Champions saat Manchester United mengalahkan Bayern Munchen. Ia setelah tak lagi menjadi pemain kembali ke Old Trafford, bukan untuk menjadi pemain lagi, bukan pula untuk mengakuisisi United, apalagi sekedar menonton. Tapi ia datang untuk menahkodai Setan Merah. Ia menjadi manajer sementara pada tahun 2018 setelah Mourinho dipecat. Ole kemudian ditunjuk sebagai manajer tetap pada tahun 2019. Dan dari situlah pujian yang dulu mengarah pada Ole berubah jadi kebencian. Kiprah bagusnya di Molde tak bisa lanjut ketika ia melatih Manchester United. Ia gagal membawa MU keluar dari keterpurukan setelah hanya mengemasi 56 kemenangan dari 109 pertandingan, tentu tanpa satu pun trofi yang ia raih. Ronald Koeman adalah legenda Barcelona yang bergelimang prestasi pada masanya. Musim 1991-92, Koeman turut menyumbang gelar Liga Champions untuk Blaugrana. Sementara sang sweeper pernah 4 kali juara Liga bersama Barcelona. Pada tahun 2020 ia kembali ke Barcelona. Ronald Koeman ditunjuk sebagai seorang pelatih, tapi kemampuannya menjaga lini pertahanan Barcelona dulu gagal ia lakukan ketika menjadi pelatih. Pertahanan Barcelona di bawah kendali Koeman bobol berkali-kali.
Ia hanya memenangkan 28 laga dari 48 pertandingannya bersama Blaugrana. Di tangan Koeman, beberapa pemain tak terkecuali Lionel Messi mengalami penurunan performa. Barangkali karena itulah ia dipecat. Meski pada musim pertamanya Barcelona di bawahnya duduk di peringkat 3, walaupun di musim berikutnya justru turun ke peringkat 9.